Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofi Desnianum dengan NIM terakhir 0111. Di sini izin untuk menanggapi 3 kritikan dan juga 2 pertanyaan dari teman saya, Melissa Olivia, terkait penelitian saya, yaitu dengan judul "Di Pinggir Demokrasi, Marginalisasi Pengemis di Kota Serang, Antara Realitas Sosial dan juga Kebijakan Demokrasi Lokal". Nah, Melissa Olivia ini mengkritik yang pertama, penelitian mengulang-ulang posisi pengemis sebagai korban, tapi tidak mengulas apakah mereka punya bentuk perlawanan atau strategi bertahan. Jadi kritikan ini memang valid ya, karena ya dalam penelitian ini memang cenderung menempatkan pengemis itu sebagai korban dari kegagalan kebijakan dan juga lemahnya demokrasi lokal. Tapi sebenarnya pilihan mereka ini tetap untuk menjadi pengemis gitu. Nah, walaupun udah ditawarkan pelatihan oleh dinas sosial gitu kan, bengkel lah, ataupun pelatihan menjahit yang dimana dilakukan setahun sekali yang namanya bulan bakti ya, tetap aja mereka itu untuk tetap mengemis gitu. Nah, bentuk pelatihan yang ditawarkan itu tuh sebagai bentuk strategi bertahan atau survival strategi di dalam menghadapi realitas ekonomi yang keras. Nah, pengemis menggunakan rasionalitas ekonominya yang praktis, yang dimana ketika pelatihan dan juga pekerjaan yang formal itu tuh menawarkan ketidakpastian penghasilan seperti itu. Mereka berpikir sedangkan mengemis itu menawarkan pemasukan harian yang jauh lebih pasti. Ini tuh bukan hanya posisi korban yang pasif, tapi juga bisa dibaca sebagai bentuk resistensi diam-diam terhadap sistem sosial dan juga ekonomi yang gagal melindungi mereka. Dari kritikan pertama yang diberikan oleh Melissa Olivia gitu. Nah, saya sebagai peneliti bisa memperbaiki hal yang bisa saya lakukan dalam pembahasan akhir. Yang pertama penting untuk menyebutkan bahwa keberlanjutan mereka itu tuh mengemis adalah sebagian dari agensi, bukan hanya keterpaksaan. Jadi maksud agensi di sini tuh mereka punya pilihan yang rasional gitu, bukan hanya keterpaksaan. Pengemis memang aktif memilih strategi yang menurut mereka itu paling masuk akal di dalam sistem yang timpang seperti itu. Nah, selanjutnya Melissa Olivia juga mengkritik ada kalimat yang dia tuh meng-highlight kalimat penelitian saya yang dimana pengemis lebih memilih mengemis karena penghasilan dari mengemis lebih cepat dan juga mudah. Di sini pengemis diberi agensi atau punya pilihan rasional, tapi justru disalahkan. Padahal kalau mereka bisa memilih, bukankah itu bentuk perlawanan ke sistem ekonomi yang tidak adil? Ini tuh perlu dibahas secara konsisten. Memang benar dari kritikan yang Melissa Olivia ini sebutkan gitu ya. Nah, ini tuh memberikan sebuah pilihan rasional kepada pengemis itu. Mereka tuh punya pilihan gitu maksudnya, yang seharusnya tidak lalu menyalahkan keputusan mereka langsung gitu, tapi sebaliknya. Jadi mereka itu punya pilihan untuk mengemis, itu kita harus bisa dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur sosial ekonomi yang tidak memberi ruang aman bagi mereka. Nah, kalau negara lokal aja gagal menyediakan pekerjaan yang layak gitu, maka keputusan untuk tetap mengemis adalah sebuah bentuk kritikan tidak langsung ke kegagalan sistem yang ada. Nah, saya sebagai peneliti ini memperbaiki yang bisa saya lakukan di masa depan terkait penelitian saya. Jadi bisa disimpulkan, saya harus ditekankan pada pilihan mengemis itu sebuah konsekuensi dari ketidakadilan struktural dan bukan cerminan dari kemalasan atau kesalahan individu itu. Maka dari itu peneliti bisa lebih konsisten lagi saya terhadap kegagalan demokrasi lokal ini sebagaimana, dan saya akan terus lagi menganalisis jauh lebih baik lagi. Kritikan yang ketiga terakhir dari Melissa, dia juga meng-highlight mereka merasa bahwa penghasilan dari mengemis lebih menjanjikan daripada bekerja formal, tapi tidak dibahas mengapa dan bagaimana mereka mendapatkan uang. Apakah ada aktor lain, pemilik lokasi, koordinasi pengemis gitu. Ini nih kritikan penting sih, karena penelitian ini memang masih fokusnya pada hubungan pengemis dengan para pemerintah lokal aja, kayak dinas sosial, satpol pp, kayak gitu.
tapi memang belum cukup mengeksplorasi jaringan sosial ekonomi di balik aktivitas si pengemis itu. Nah, berdasarkan penelitian yang lain yang ada di kota-kota lain atau kota-kota yang besar misalnya, dalam praktiknya yang saya baca-baca itu pengemis sering beroperasi di bawah kendali koordinator informal yang mengatur lokasi, jam kerja, bahkan ada setoran-setorannya kayak gitu loh. Nah, dari kritikan Melissa Olivia ini membuka pemikiran saya terhadap penelitian di masa yang akan datang lagi. Perbaikan yang bisa saya lakukan, yang pertama itu bisa menambahkan temuan tentang ada atau tidaknya aktor-aktor pengatur di lapangan seperti apa. Yang kedua, bila tidak ditemukan nih ya di dalam penelitian ini, setidaknya saya sebagai peneliti bisa menyebutkan bahwa potensi adanya jaringan eksploitatif itu harus diperiksa lebih lanjut lagi. Nah, yang ketiga itu bisa memperbanyak analisis lagi tentang marginalisasi itu bukan hanya oleh pemerintah tapi juga sesama warga gitu dengan struktur yang informal. Nah, kesimpulannya dari ketiga kritikan yang diberi oleh Melissa Olivia terhadap penelitian ini bisa membantu memperkuat posisi penelitian saya gitu, bukan hanya menampilkan pengemis sebagai korban pasif tapi sebagai agen yang memilih cara rasional di dalam sistem yang tidak adil, serta bisa mengakui bahwa struktur sosial dan informal itu bisa mungkin aja turut membuat kemiskinan itu tidak terputuskan seperti itu ya. Nah, selain kritikan, Melissa Olivia juga memberikan 2 pertanyaan terhadap penelitian saya. Yang pertama, mengapa penelitian ini tidak mengkaji struktur kekuasaan ekonomi politik lokal yang justru mungkin menjadi akar dari reproduksi pengemis. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Melissa Olivia ini, jadi gini, penelitian ini tuh secara sadar memusatkan perhatiannya ke hubungan antara pengemis dan pemerintah lokal. Jadi khususnya bagaimana sih kebijakan pemerintah Kota Serang ini bisa memposisikan pengemis dalam rangka demokrasi lokal, yang dimana fokusnya utamanya itu menguji praktik demokrasi yang substantif dengan menggunakan teori David Betham yang menekankan 4 prinsip demokrasi. Yang pertama ada popular control, yang kedua ada political equality, yang ketiga ada civil rights, yang keempat terakhir itu ada accountability. Nah, dengan mengkaji struktur kekuasaan ekonomi politik lokal kayak pengaruh elit lokal, kapitalisme yang ada di kota atau jaringan patrones, itu tuh bisa relevan. Tapi kalau kayak gitu berarti perlu ruang penelitian yang jauh lebih besar lagi dengan pendekatan yang beda lagi gitu kan, seperti kayak analisis politik ekonomi kritis atau teori reproduksi sosial dari teorinya Pierre Bourdieu gitu, atau Marxian analisis gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena metode yang dipakai ini studi kasus mikro berbasis pengalaman dan pengemis maupun kebijakan pemerintah, bukan cuma analisis struktur atau kelas atau modal ya gitu dah, ekonomi secara luas gitu. Jadi pendekatan studi kasus itu memang tujuannya bisa memahami realitas sosial spesifiknya seperti apa. Jadi bukan menganalisis tatanan struktur makro aja gitu kan. Nah, dengan ini ya saya menekankan lagi bahwa struktur kekuasaan lokal berkontribusi pada marginalisasi, dan ini bisa membuka ruang untuk penelitian lanjutan saya di masa depan, seperti adanya ditambah kajian patrones politik di dalam pengelolaan sektor informal, seperti itu, membuka peneliti untuk menganalisis atau bisa menambahkan kajian patrones politik ini ke dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pertanyaan dari Melissa Olivia. Itu dia bilang, bagaimana sih peneliti membedakan antara pengemis sebagai korban struktural dan sebagai pelaku ekonomi rasional yang punya mengemis karena lebih menguntungkan, yang memilih mengemis karena lebih menguntungkan. Jadi dalam penelitian ini tuh sebenarnya pengemis dipahaminya sebagai subjek yang ada di 2 posisi tadi gitu, maksudnya 2 posisi sekaligus. Jadi yang pertama itu pengemis itu sebagai korban struktural karena sistem demokrasi lokal yang idealnya harus melindungi hak dan kesejahteraan semua warga ini tuh udah gagal memberi peluang kerja yang layak, akses perlindungan sosial yang berkelanjutan, dan jaminan penghidupan yang adil. Nah, kondisi ini tuh bisa membatasi pilihan hidup mereka karena sebagai pelaku ekonomi gitu yang rasional juga
bisa gitu. Jadi dua peran sekaligus mereka ada di satu posisi gitu. Nah, kalau sebagai pelaku ekonomi yang rasional itu tuh karena mereka keterbatasan pilihan. Jadi pengemis yang aktif itu tuh bisa membuat keputusan berdasarkan logika keuntungan ekonomi yang harian gitu. Jadi mengemis, mereka tuh berpikir kalau mengemis itu menghasilkan pendapatan yang lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan bekerja di sektor formal dengan upah yang rendah atau tanpa adanya jaminan. Nah, jadi bisa ditambahkan sebagai konsep ini tuh selaras sama teorinya rationality juga gitu, yaitu membuat orang punya pilihan yang rasional tapi dalam konteksnya sumber daya yang sangat terbatas. Nah, jadi keputusan pengemis untuk tetap mengemis itu tuh sebuah pilihan rasional di dalam kondisi ketidakadilan struktural. Singkatnya dari pertanyaan yang diberikan Melissa ini, jadi mereka itu bukan sepenuhnya korban yang pasif, tapi juga agen aktif yang berusaha bertahan hidup. Pilihan rasional yang mereka lakuin itu tidak menghapus fakta bahwa mereka itu terpaksa memilih dalam sistem yang timpang. Seperti itu saja tanggapan dan juga jawaban saya atas kritikan dan juga pertanyaan dari Melissa Olivia selaku teman saya dalam penelitian saya tentang marginalisasi pengemis di Kota Serang antara realitas sosial dan juga kebijakan demokrasi lokal. Segitu saja. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya Nur Sofidesnianum dengan NIM terakhir 011, izin pamit. Assalamualaikum.